Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya di Max Aquation Channel. Kali ini itu saya mau bikin tips buat teman-teman sekalian, khususnya bagi para pencinta cana atau ikan cana. Jadi ini saya mau membagikan atau sharing beberapa tips yang sangat sederhana bagaimana cara kita untuk memelihara atau merawat ikan cana. Jadi ada beberapa hal dan langkah-langkah yang harus kita siapkan sebelum kita memelihara ikan cana. Nah, semoga saja video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga jangan lupa untuk dibantu subscribe, share, like, dan komen supaya saya tetap terus semangat bikin info-info dan edukasi tentang ikan cana. Terima kasih teman-teman, kita langsung lanjut dan saksikan videonya sama-sama. Nah, seperti ini tips yang pertama teman-teman. Jadi kita harus siapkan tanknya dulu, juga dengan airnya. Kalau saya itu biasanya diendapkan 1 kali 24 jam, itu minimal ya teman-teman. Saya pakai aerator pompa udara seperti ini, teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Jadi ini kita pakai biofilter. Nah, ini fungsinya untuk biar air itu tambah jernih dan bening. Nah, kalau kita endapkan 1 kali 24 jam itu keesokan harinya itu airnya sudah bagus banget teman-teman. Jadi sudah bebas daripada bakteri dan racun, sehingga aman untuk kita masukkan ikan ke dalam tank. Seperti itu ya teman-teman. Untuk tips yang kedua juga kita harus jangan lupa untuk menyediakan media dasar yang pada umumnya itu banyak dijual di toko-toko ikan hias atau juga di toko aquascape. Media dasarnya itu kita biasanya itu pakai pasir malang. Nah, kalau untuk pasir malang itu variasinya macam-macam ya teman-teman. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya hitam. Jadi itu kembali ke selera teman-teman semuanya ya. Mau yang pakai merah atau hitam itu sama saja. Cuma itu juga disesuaikan nanti teman-teman dengan background daripada akuariumnya. Kalau background akuariumnya hitam, ya kalau saya sih lebih saran pakai pasir malangnya yang warna putih atau cerah teman-teman. Kalau backgroundnya warna putih, lebih baik kita pakai pasir malang yang hitam atau yang merah. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk ukuran tanknya sendiri teman-teman. Jadi harus menyesuaikan besar daripada ikan yang teman-teman nantinya akan beli. Jangan terlalu kekecilan, juga jangan terlalu kebesaran. Yang penting itu ikan itu merasa nyaman. Jadi biar cepat settle kalau dia berada di dalam tanknya tersebut teman-teman. Soalnya kenapa, kalau ikan itu udah merasa nyaman, udah merasa settle, nah itu nanti untuk progres warna atau progres perkembangan ikannya sendiri itu sangat mudah dan gampang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk tips yang ketiga ini, kita usahakan settingan tank itu sendiri harus biar ikan itu merasa nyaman lah ada di dalam tank teman-teman. Jadi kalau untuk pakai tanaman atau kayu-kayuan diusahakan sesimpel mungkin atau sesederhana aja. Jadi biar ikan itu merasa dia itu nyaman atau berada seperti di alam liarnya yang alami, seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya sendiri sih jarang pakai kayu atau tanaman. Saya lebih suka untuk polosan ya teman-teman. Jadi pasirnya misalnya saya pakai warna merah, saya mix dengan pasir yang warna putih. Kita lanjut ke tips yang keempat ya teman-teman. Kalau tips yang keempat ini saya mau membahas untuk masalah pakan. Jadi pakan itu sangat penting juga untuk pertumbuhan ikan cana. Progres warna juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau untuk pakan sendiri saya biasanya menggunakan udang, bisa udang basah, terus pakai jangkrik,
terus cacing tanah. Nah, kalau untuk cemilannya itu kita bisa kasih selang-seling, misalnya pelet. Nah, pelet itu bisa menyesuaikan tergantung dari ikan atau jenis cana yang kita pelihara sendiri, teman-teman. Kalau ikan cana pulkra biasanya itu orang-orang banyak yang pakai Akari Premium Blue. Kalaunya jenis Yellow Centarum atau Cana Maru biasanya banyak yang pakai Akari Premium Red atau Akari Premium Yellow. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalaunya pelet atau udang kering itu bisa buat cemilan ya, teman-teman. Tapi makan pokoknya itu kalau saya itu bisa udang, jangkrik dan cacing tanah tadi. Seperti itu, teman-teman. Kalau ikan itu sudah merasa nyaman dan merasa settle, pasti ikan itu sangat gampang sekali untuk kita atur pola makannya. Nah, kalau kita sudah bisa mengatur pola makan, jadi bisa kita selang-seling dan pasti sangat gampang, teman-teman, kalau kita melatih mental ikan tersebut. Apalagi kan ini ikan cana. Ikan cana itu pada dasarnya itu memang sudah termasuk ikan yang galak ya. Jadi kalau kita melatih mentalnya sedemikian rupa, maka ikannya pasti mentalnya akan tambah lebih galak lagi, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus ini tips yang kelima atau ini tips yang terakhir dari saya, teman-teman, karena banyak sekali dilupakan teman-teman yang para pemelihara atau cana keepers yang khususnya pemula, karena sering sekali saya mendapat komen, "Bang, ikan saya lompat dan akhirnya mati." Terus ada juga, "Bang, ikan saya lompat tapi masih selamat. Saya masukin lagi ke dalam tank, tapi akibat dari lompat itu bisa cacat, teman-teman. Ada yang kena jamur atau kena penyakit seperti itu. Jadi jangan lupa untuk kasih tutup di atas tanknya. Seperti ini, teman-teman. Kalau saya itu pakai kawat yang lubang-lubang seperti ini ya, teman-teman. Bisa beli di toko bangunan. Harganya sangat terjangkau sekali. Jadi kenapa saya pilih pakai kawat seperti ini? Karena ini kan masih ada lubang-lubangnya ini, teman-teman. Jadi kalau saya pikir itu sebagai fungsi sirkulasi udara, jadi udara itu masih bisa keluar masuk ke dalam tank. Jadi kalau saya sendiri itu juga jangan lupa ditaruh pemberat ya di atas kawatnya ini. Kalau saya pakai kaca seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah cukup untuk ukuran ikan cana yang baru 10 cm itu udah cukup berat. Nah, bisa juga seperti ini, teman-teman. Saya pakai kayu, potongan kayu, terus saya taruh di atasnya sebagai pemberatnya. Jadi kalau ikannya nyundul atau mau lompat itu ada penahannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kan kalau disundul ini bahaya, bisa keluar. Karena ada beberapa mengalami hal yang serupa, teman-teman. Jadi cuma ditutup pakai kawat aja atasnya, tapi tidak dikasih pemberat, dan hasilnya ikan ini melompat masih bisa dorong kawatnya itu ke atas dan dia bisa keluar, teman-teman. Lah, ini kan sangat disayangkan sekali seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Boleh bantu share di kolom komentar supaya kita dapat berbagi info dan edukasi sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.